Making disciples, transforming lives. Salah satu berkat dari kenaikan Yesus Kristus adalah Dia mengutus Roh-Nya datang di muka bumi. Katakan amin. Di ibadah pertama ini saya akan bicara bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Lebih tepatnya mengenal Roh-Nya lebih dalam. Saudara, lalu di ibadah kedua saya akan bicara bagaimana kita bisa mengalami Roh Kudus sepenuhnya. Saudara, dalam kehidupan kita banyak orang menyangka bahwa pengalaman atau mengalami Roh Kudus itu untuk orang-orang spesial tertentu. Kebenarannya adalah dunia tidak kenal Roh Kudus, tapi kita bisa mengenalnya. Berarti kita bisa mengalami Roh Kudus secara penuh dalam kehidupan kita. Saya bahas itu di ibadah kedua nanti, saudara. Yang pertama, saudara, berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk saudara bisa mengenal Roh Kudus lebih dalam? Bisa angkat tangan, saudara. Paling tidak hari ini, saudara, saya akan berikan 10 hal yang menjadi perenungan, saudara, bagaimana kita ini bisa mengalami atau bahkan mengenal Roh Kudus lebih dalam daripada sebelumnya. Bisa jadi ini menjadi checklist, renungan, menjadi kaca atau cermin bagi kita. Coba kita cek, jangan-jangan ada beberapa poin yang itu merupakan penghalang saudara sampai di titik ini, saudara nggak bisa kenal Roh Kudus lebih dalam. Saudara, saya punya 10 poin berarti saya harus cepat. Kalau tidak saya khotbah bisa 2 jam. Saudara, oke, ada 10 hal yang perlu Anda pertimbangkan supaya Anda bisa kenal Roh Kudus lebih dalam. Yang pertama, saudara, ini adalah fundamental sekali. Saudara, yang pertama, saudara perlu memperlakukan Roh Kudus sebagai pribadi dan bukan hanya sekedar kuasa atau sekedar pengaruh. Coba kita lihat ayatnya, saudara. Yohanes 16 ayat 7 menyatakan demikian. Yesus berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu atau sang penolong yang lain yang dijanjikan itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Katakan mengutus dia. Saudara, seringkali kita ini tidak bisa mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal Roh-Nya lebih dalam, karena bisa jadi selama ini kita memperlakukan Roh Kudus itu hanyalah sebatas karunia, hanyalah sebatas kuasa atau sebatas pengaruh. Saudara, perhatikan, di ayat yang lain, Yesus sendiri berkata, aku akan mengutus penolong yang lain. Kenapa ada kata penolong yang lain? Yang lain di sini tuh maksudnya apa? Dengan kata lain, aku akan mengutus seorang pribadi yang setara, yang satu sifat denganku. Saudara, jadi kata yang lain itu bukan berbeda. Kita mempercayai Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya setara, katakan amin. Jadi dia bersifat ilahi, setara denganku, saudara, tapi dalam bentuk yang berbeda. Yesus pada waktu itu dia berjalan atau hidup bersama-sama dengan muridnya secara fisik. Tapi kali ini ketika Yesus naik ke sorga, aku akan memberikanmu penolong yang lain. Yang satu sifat, yang setara denganku. Tapi kata lain di situ menunjukkan dalam bentuk yang berbeda. Yaitu Roh-Nya yang diberikan kepada kita. Dan itu lebih menguntungkan karena apa? Kalau dulu Yesus secara fisik tidak bisa setiap detik 24 jam murid-muridnya itu ada bersama dengan Yesus. Tapi kali ini dalam bentuk Roh-Nya dia bisa ada dan diam di dalam kita 24 jam sehari, 7 hari selama seminggu. Dan bukan untuk seminggu, 2 minggu, sebulan atau sesekali. Tapi untuk selama-lamanya. Katakan amin. Lalu perhatikan bagaimana cara Yesus menjelaskan atau memperkenalkan Yesus, siapa Roh Kudus. Dia memakai kata, aku akan mengutus dia kepadamu. Berarti itu bukan itu bukan barang, itu bukan sesuatu. Makanya dunia itu gak kenal siapa dia, karena dunia itu hanya mengenal Tuhan itu kalau bisa
dicerna oleh panca indera. Dengan kata lain, Roh Kudus itu bukanlah sebuah energi, bukanlah sebuah pengaruh, bukanlah sebuah benda, tapi dia adalah seorang pribadi. Bedanya, kita harus menghampirinya atau mengenalnya secara rohani. Katakan amin. Sebab dia adalah roh, makanya kalau kita menyembah Bapa juga kita harus menyembah dia dalam roh. Menyembah dia dalam roh itu artinya secara rohani. Bapak Ibu. Nah dari sini kita bisa tahu ternyata dia adalah pribadi. Mungkin banyak di antara saudara setuju bahkan secara teologis. Tapi di dalam tingkah laku, perilaku sehari-hari, saudara, mungkin Anda setuju secara teologis, secara kognitif Anda tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Tapi dalam perilaku kita belum tentu kita memperlakukan dia sebagai seorang pribadi. Berarti kalau dia pribadi, cara kita menghampirinya, cara kita mendekat, kita nggak boleh melihat dia hanya sebatas kuasa. Tapi kita harus mendekat menghampirinya karena kita ingin mengenalnya atau ingin bersekutu dengannya. Katakan amin. Dia bukanlah kuasa atau pengaruh yang kita bisa pergunakan. Tapi dia adalah seorang pribadi di mana kita mendekat untuk mengenalnya atau bersekutu dengannya. Ini adalah dua cara pendekatan yang berbeda. Saudara, kita percaya apalagi kita orang karismatik bahwa Roh Kudus itu bisa mengurapi. Ada namanya pengurapan Roh Kudus, ada yang namanya karunia Roh Kudus, ada yang namanya kuasa Roh Kudus. Tapi dia bukanlah karunia, dia bukanlah pengurapan, dia bukanlah kuasa. Dia adalah pribadi, katakan amin. Karena kalau kita hanya memandang dia sebagai kuasa, maka kita akan berlomba-lomba ingin mempergunakan atau menguasainya. Tapi sebaliknya kalau kita melihat dia sebagai seorang pribadi, maka kita akan berlomba-lomba untuk mendekat dan mengenalnya. Saudara. Nah, begitu kita mengenal dia sebagai seorang pribadi, maka kita akan stop berpikir, kita akan berhenti berpikir apa yang aku bisa dapatkan lebih lagi. Banyak orang berpikir kalau aku mau kenal dia, maka aku harus mendapatkan lebih banyak Roh Kudus. Beberapa orang berkata, aku ingin kenal Roh Kudus lebih dalam, tapi masalahku adalah aku gak mendapat Roh Kudus lebih banyak. Saudara, sebetulnya kalau Anda ingin saudara melihat dia sebagai seorang pribadi, Anda gak akan berpikir mendapatkan dia lebih banyak. Tapi Anda justru akan apa yang aku bisa serahkan kepadanya supaya dia memilikiku lebih banyak. Dengan kata lain, Anda tidak lagi berpikir aku bisa dapatkan dia lebih banyak, tapi Anda akan berpikir bagaimana aku bisa menyerahkan sehingga Roh Kudus itu memiliki lebih banyak dari diriku. Dari situ Anda akan memberikan waktu saudara untuk Anda luangkan waktu dengannya. Anda akan memberikan prioritas saudara. Yang menjadi tujuan utamanya adalah bukan agenda dan kepentingan Anda. Saudara, berbeda kalau Anda melihat dia hanyalah sebatas pengaruh, maka Anda akan melihat Roh Kudus itu hanyalah sebuah sarana dari tujuan pribadimu. Dia bukan tujuan akhir. Makanya kalau Anda hanya mengejar kuasa, saudara, Anda akan kehilangan kedalaman hubungan dengan Roh Kudus. Kalau Anda hanya melihat dia hanya sebatas urapan yang Anda kejar, saudara, Anda akan kehilangan hubungan. Sebab dia bukanlah urapan, dia bukanlah kuasa, dia bukanlah pengaruh. Katakan amin. Saudara, cara Anda memperlakukan dia itu akan menentukan apakah Anda mengenal dia lebih dalam. Tengok kanan kiri katakan, dia adalah seorang pribadi. Nah, lalu lanjut kepada kebenaran kedua. Kalau Anda ingin mengenal dia lebih dalam, maka saudara harus menyadari dan selalu ingat kebenaran ini. Bahwa Roh Kudus jauh lebih rindu atau jauh lebih ingin memiliki hubungan dengan Anda ketimbang Anda ingin memiliki hubungan dengannya. Saya ulangi, saudara. Setelah Anda percaya atau setelah Anda sadar bahwa untuk mengenalnya kita perlu memperlakukan dia sebagai seorang pribadi dan bukan barang, benda atau pengaruh.
Saudara, maka kebenaran kedua adalah kalau Anda ingin lebih dekat mengenal Roh Kudus, lebih dalam mengenal Roh Kudus, maka saudara perlu sadar dan selalu ingat akan kebenaran ini, bahwa Roh Kudus jauh lebih ingin memiliki hubungan dengan Anda ketimbang Anda ingin memiliki hubungan dengannya. Kebenaran ini bukan hanya menenangkan kita, tapi kebenaran ini Yesus sendiri yang mengatakannya dan itu membebaskan kita. Katakan amin. Membebaskan kita dari apa? Dari upaya Anda berusaha keras memaksakan diri untuk punya hubungan dengan Dia. Karena kebenaran bahwa Dia itu jauh lebih rindu menginginkan hubungan dengan kita ketimbang kita dengannya. Itu akan membawa kita, saudara, menjadi lebih natural untuk kita ini mendekat kepadanya. Coba kita baca sebuah ayat, saudara. Ayat ini powerful, 2 Korintus 13 ayat 14. Perhatikan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Berarti Yesus menghadirkan kasih karunia, katakan amin. Dan kasih Allah, berarti Bapa itu menghadirkan kasihnya kepada kita. Tapi yang terakhir dikatakan begini, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya NIV mengatakan the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Berarti Yesus itu menghadirkan kasih karunia-Nya kepada kita. Bapa menghadirkan kasih-Nya kepada kita. Makanya kita bisa mengenal kasih Bapa. Tapi Roh Kudus dikatakan Dia menghadirkan fellowship atau persekutuan dengannya. Katakan amin. Bahkan kalimat ini pakai kata the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Beberapa di antara saudara merasa bahwa aku gak cukup layak, aku gak sempurna, aku ini cuma orang biasa, aku bukan orang spesial. Tapi Alkitab kita katakan the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Kebenarannya adalah, saudara, Dia jauh lebih rindu bersekutu dengan kita ketimbang dia dengan dia. Kita dengan dia, saudara. Berarti Roh Kuduslah yang menginginkan hubungan itu. Dialah pemrakarsa dari hubungan itu. Katakan amin. Berarti kalau Dia yang memprakarsai, berarti Dia itu rindu untuk diinginkan, rindu untuk dicari. Saudara, makanya kenapa ada istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Yang satunya rindu, yang satunya kagak, betul ya? Hubungan yang sejati itu harus sama-sama. Roh Kudus itu merindukan, dialah yang memprakarsai hubungan atau kedekatan itu. Dari sisi kita, saudara, seringkali kita gak merindukannya. Kalau Dia yang memprakarsai, ingatlah bahwa Roh Kudus itu lemah lembut, Dia tidak pernah main paksa. Dia itu seperti sahabat, saudara, sekalipun sahabat, tapi Dia gak akan datang kalau Dia gak diundang di rumah saudara, betul gak? Dia adalah sahabat yang lembut, Dia gak pernah main paksa, berarti Dia menanti, Dia menunggu untuk diingini. Dia menunggu untuk dicari. Dia menunggu untuk dirindukan, Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau Anda itu, saudara, jatuh cinta sama seseorang atau menjalin hubungan sama seseorang. Selalu yang nanya kabar, yang nelpon, yang ngajakin, yang ngejar-ngejar itu selalu Anda. Tapi dari sebelah sananya pasif. Ya, yang nelponin, yang nanyain kabar, sudah makan belum, gitu ya. Yang sebelah sana nggak pernah telepon saudara, nggak pernah nyari saudara, nggak pernah merindukan saudara. Anda jadi lama-lama bertanya-tanya, dia cinta aku nggak sih? Betul atau betul? Kenapa? Itu bertepuk sebelah tangan. Gini, tapi satunya nggak begini. Saudara. Nah, karena Dia yang memprakarsai
hubungan atau fellowship persekutuan itu, saudara, berarti dia merindukannya. Dia itu menanti saudara itu untuk merindukan dia. Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya, saudara, kebenaran ini membebaskan kita. Dari sisi kita bisa aman. Kalau kita datang, saudara, nggak ada Tuhan di muka bumi yang menyatakan bahwa dia itu rindu bersekutu dengan kita. Coba cari. Saudara, semua agama mengajarkan Tuhan itu harus disembah, harus begini. Tapi nggak ada yang menyatakan bahwa pribadi Tuhan itu rindu bersekutu dengan kita. Kecuali Tuhan yang kita sembah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Katakan amin. Nggak ada. Jadi dari sisinya kita sebetulnya ketika kita datang dalam hadiratnya, kita nggak pernah akan ditolak. Kalau Tuhan yang selain dari Bapa, Putra, Roh Kudus, mereka datang belum tentu berkenan. Kita datang belum tentu Tuhan berkenan kehadiran kita. Belum tentu Tuhannya itu merindukan. Tapi Tuhan kita itu menyatakan bahwa dia merindukan kita lebih daripada kita merindukan dia. Berarti anytime kita datang kepadanya, kita tidak pernah ditolak. Katakan amin. Bahkan ketika kita berpikir bahwa aku ingin menikmati, ketika kita meluangkan waktu untuk menikmati hadiratnya, saudara, kebenarannya adalah Tuhan kita juga sangat menikmati kehadiran kita. Sebab dia merindukan kita. Katakan amin. Jadi hal kedua yang perlu Anda tanamkan kalau Anda ingin punya kedekatan hubungan dengan Roh Kudus adalah selalu sadari bahwa dia jauh lebih rindu ketimbang kita merindukan dia. Saudara, sehingga itu memberikan kita kelegaan anytime kita menghampirinya. Dia selalu akan menyambut kita dan dia tidak pernah menolak kita. Ada amin? Yang ketiga, saudara, kalau Anda ingin mengenal Roh Kudus lebih dalam, saudara perlu beri makan atau saudara perlu isi diri Anda, penuhi diri Anda dengan firman. Firman Tuhan katakan begini, 2 Timotius 3 ayat 16 ini ayat yang sering kita baca, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Versi Alkitab terbuka itu pakai kata semua kitab suci dinapasi oleh Allah. Kenapa kok pakai kata dinafasi? Kata ilham itu kenapa kok pakai kata dinafasi? Versi Amplified mengatakan every scripture is God breathed, given by his inspiration. Jadi setiap tulisan di dalam kitab suci itu adalah God breathed. Itu dinafasi oleh Roh Kudus, itu diilhamkan atau diinspirasi. Sehingga para penulis Alkitab sekalipun mereka beda-beda kepribadian dan gaya penulisan, tapi semuanya itu dihembusi atau dinafasi oleh Allah sendiri. Berarti siapa penulis sesungguhnya dari Alkitab? Roh Allah sendiri, katakan amin. Tuhan itu lebih besar daripada Alkitab. Tapi dia itu menyatakan dirinya itu melalui tulisan-tulisan di dalam kitab suci. Di dalam firman Allah, saudara, dia itu menyatakan apa yang dia benci, apa yang dia cintai, apa yang bisa membuat dia senang, sukacita, bangga, dan apa yang bisa membuat dia berduka, sedih, atau kecewa. Dia nyatakan itu semua di dalam Alkitab. Jadi dengan kata lain, kalau Anda ingin mengenal Roh Kudus lebih dalam, saudara mau tidak mau Anda harus bergaul dengan firman. Firman Allah itulah ruang kelas paling utama untuk kita kenal Tuhan. Memang Roh Kudus itu mengajar kita itu tidak terpatok ruangan gedung ini. Ruang kelas atau ruangan ibadah ini. Dimanapun Roh Kudus bisa mengajari kita. Tapi tahukah saudara tempat paling utama, media atau ruang kelas paling utama, Roh Kudus itu menjelaskan tentang siapa dirinya. Tidak lain tidak bukan, kita harus bergaul, kita harus meresapi, mempelajari,
melakukan, mentaati, mengenal, bergaul dengan yang namanya firman Allah yang dia ilhami sendiri. Katakan amin. Semakin dalam Anda bergaul dengan firman, semakin dalam Anda akan mengenal Roh Kudus. Yang keempat, saudara, saya berharap ini gak terlalu cepat bagi Anda. Yang keempat, saudara perlu bercakap-cakap dengan dia setiap saat. Halo, amin. Saudara, coba bayangkan kalau saudara itu katakanlah suami istri. Anda sebagai suami, Anda tidak pernah melihat istri Anda itu sebagai seorang pribadi yang perlu Anda ajak bercakap-cakap. Pokoknya Anda hanya melihat istri saudara itu hanyalah sebagai objek untuk memenuhi semua kebutuhan saudara. Kira-kira akan terluka enggak? Terluka, saudara. Seringkali kita juga melihat Roh Kudus itu hanyalah sebagai objek untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Tapi bukan sebagai seorang pribadi yang kita itu hampiri untuk kita kenal dan kita berajak untuk berinteraksi. Bagaimana caranya kita bisa mengenal dia lebih dalam? Dengan lebih banyak berinteraksi dengannya. Halo, amin. Dan salah satu cara, nanti di ibadah kedua, saya bagikan lengkap ada 3 hal yang Tuhan ingin kembangkan, interaksi apa yang kita ingin kembangkan. Tapi di sini, hal pertama adalah saudara perlu ajak dia bercakap-cakap. Coba kita baca ayatnya, saudara. Amsal 20 ayat 27. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ayat ini, saudara, maksudnya bagaimana? Ternyata roh manusia itu adalah tempat Tuhan itu bekerja. Roh manusia adalah bagian terdalam dalam diri kita yang merupakan tempat di mana Roh Kudus, Tuhan itu bersekutu dengan kita. Katakan amin. Makanya ketika kita menyembah Tuhan, kita juga harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kenapa sih harus dalam roh? Karena roh manusia atau manusia roh kita, itulah tempat di mana persekutuan dengan Allah itu terjadi. Katakan amin. Jadi di sini kita itu diberikan sebuah pewahyuan, saudara bisa bercakap-cakap dengan dia secara lisan maupun di dalam hati saudara. Ajaklah dia bercakap-cakap, dimulai dari setiap pagi Anda bangun, Anda bisa menyapa dia. Secara lisan maupun di dalam hati. Loh, kenapa kok dalam hati pun Tuhan tahu? Karena dia di dalam roh kita lah. Roh Kudus itu bisa menyelidiki yang terdalam. Dia bisa membaca isi hati kita. Dia bisa membaca pikiran kita. Katakan amin. Jadi sapa? Anda bisa bergumam, Anda bisa ajak dia bercakap-cakap. Saudara bisa berseru minta tolong kepada dia. Bahkan, saudara, ketika Anda baca Alkitab, saudara bisa bertanya kepada dia. Apa maksudnya? Bahkan saya kalau lagi cari buku, saya punya perpustakaan pribadi, saudara. Saya ingat satu buku dan saya mau baca untuk persiapan khotbah misalnya. Tapi karena habis pindahan rumah 2 tahun yang lalu, saya lupa tempat-tempatnya. Itu saya cari, sudah sampai jongkok-jongkok begini. Sudah 2, itu dari awal saya itu sudah ngomong gini, saya tenangkan diri saya langsung Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong, saya langsung bergumam. Dari hal kecil, pengalaman saya berkali-kali, tiba-tiba. Ya, semakin saya tenang dan minta tolong, nanti Roh Kudus itu bisa, somehow saya bisa tiba-tiba muncul ide untuk cari sebelah sana. Atau pernah nggak saudara itu tiba-tiba pandangan saudara itu begitu noleh bisa ter-highlight. Gitu ya. Tapi semakin Anda bingung, mengeluh, gitu ya, ngomel-ngomel, tambah gak ketemu. Saudara, bahkan satu kali, saya pernah cerita kalau gak salah udah beberapa kali.
Satu kali dalam perjalanan pelayanan, karena waktu itu saya liburan juga sama anak-anak, sama keluarga bareng berjalan pelayanan. Rupa-rupanya Alkitab saya itu terselip, saudara, karena pakaian anak saya yang paling kecil itu satu koper dengan saya, dan Alkitab saya masukkan koper. Rupa-rupanya Mbak ART di rumah itu mengangkat bajunya itu sekaligus Alkitabnya itu ditaruh di lemari anak saya. Nah gara-gara itu saya kan cari, nggak ketemu di mana Alkitab. Sampai saya itu bertobat, Tuhan minta ampun saya kok lalai dan sebagainya. Itu Alkitab berharga karena isinya banyak diary, banyak tulisan dan sebagainya. Saya cari nggak ketemu. Saya minta sekretaris trace ke hotel gitu ya. Bahkan bukan hanya hotel tempat kita menginap, hotel-hotel sebelumnya di pelayanan-pelayanan sebelumnya itu diteleponin. Nggak ketemu saudara. Lalu saya tiba-tiba ingat, saya langsung duduk di sofa. Kebetulan waktu itu ada televisi nyala, ada sebuah film. Saudara, saya duduk lalu saya ngomong gini, Roh Kudus, saya minta ampun lagi, Roh Kudus ampuni aku kok lalai. Alkitab kok bisa hilang dan sebagainya. Aduh, Roh Kudus tolong temukan. Tiba-tiba saya itu lihat ada teks di film tersebut. Kurang lebih bunyinya, kalau dalam bahasa Inggris di Indonesia kan, itu begini. Kalau sesuatu itu missing, itu bisa ditemukan. Tapi kalau itu gone, maksudnya sudah gone dalam arti lenyap, itu nggak bisa ditemukan. Tiba-tiba teks itu melompat, langsung saya itu ngalami damai sejahtera. Ini pasti ada di rumah. Besoknya, saudara, tiba-tiba istri saya kan tahu saya kehilangan Alkitab kan. Datang, kok aku punya surprise, dia ngomong gitu. Aku tahu Alkitab kan, loh kok sudah tahu? Iya, Roh Kudus barusan ngomong. Saudara, sampai sesimpel itu, kuncinya cuma satu. Saudara sering tanya enggak dengan Roh Kudus? Saudara punya iman enggak? Saudara percaya enggak bahwa Roh Kudus itu bisa menjawab? Kalau saudara enggak bergerak dengan iman dan percaya, maka channel itu akan tertutup. Misal ya, bahkan sampai se-ekstrim ini, kalau Anda tersesat di hutan, ada dua jalan. Kalau Anda orangnya skeptis dan gak percaya Roh Kudus bisa bicara, channel itu akan tertutup bagimu. Tapi kalau Anda punya iman, Roh Kudus bisa bicara dan menunjukkan jalan mana yang Anda tempuh. Saudara, modal pertama percaya dulu punya iman, dia bisa menjawab. Entah jawabannya itu bisa sebuah kata, atau jawabannya itu bisa sebuah kalimat, atau ada sebuah kesaksian roh, kesaksian batin, ada damai sejahtera, ada dorongan, belok kanan aja gitu ya, walaupun bukan dalam bentuk kata-kata. Atau dengan cara ekstrim tiba-tiba muncul geledek gitu ya, petir menyambar, membakar sebelah kanan, atau apa, yang penting semua itu bermula dari satu. Saudara percaya. Begitu saya percaya, channel terbuka, bisa lewat teks film yang lagi di layar loh saudara. Dan itu memberikan saya ketenangan. Aduh puji Tuhan, langsung saya tenang, kepanikan saya berlalu. Ini pasti pasti terselip di mana gitu. Lalu saya tanya, nemunya di mana? Baru di situ kebenaran terungkap. Ternyata itu Alkitab ada di lemari, itu lemari kamar anak saya di lantai bawah. Mana kepikir coba? Ya, ada di lemari baju pakaian anak. Gak bakal kepikir saudara. Ya kepikirnya itu entah ketinggalan di gereja kah, atau di gereja tempat saya melayani, atau di hotel, atau di bandara, atau di mana. Itu pasti yang paling make sense. Gak mungkin saya berpikir itu ada di lemari baju. Di dalam tumpukan baju. Karena diambilnya itu segepok, dimasukin. Karena itu sudah di laundry. Saudara, kuncinya apa saudara? Sering bertanya. Katakan amin. Ajak dia bercakap-cakap. Kalau Anda butuh pertolongan, saudara bisa
ngomong, kalau Anda lagi ingin untuk mencurahkan isi hati, Anda bisa bergumam atau Anda bisa berseru dalam hati, dia mendengar dan dia bisa membacanya. Semakin sering Anda berinteraksi, nanti lama-lama Anda akan mampu membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Mana suara pertimbangan Anda sendiri, mana bukan. Saudara, mana ini suara setan dan mana bukan. Ya, saya tinggal karena kami tinggal serumah sudah lama, saya bisa tahu dari langkah kaki naik tangga itu bisa tahu ini anak saya nomor 1 atau istri saya. Dari caranya buka pintu, nutup pintu saya bisa tahu mana istri saya, mana bukan. Mana anak saya nomor 1, 2 atau 3. Dari caranya ngebel mobil, tin tin gitu ya. Atau tin gitu bisa tahu ini suami atau ini istri. Kalau Anda makin lama bergaul, Anda akan kenal dari suara langkah kaki pun bisa ketahuan. Kalau Anda makin bergaul dengan Roh Kudus, Anda makin berinteraksi, bercakap-cakap, Anda tidak, coba bayangkan Anda datang di CG nggak ada seorang pun menyapa saudara. Anda kan jadi kayak pajangan gitu kan. Apakah aku ini pajangan? Nggak ada yang nyapa, nggak ada yang nyambut, nggak ada yang ngajak ngomong. Anda didiemin begitu aja, pasti Anda nggak akan kerasan. Pasti Anda akan cepat-cepat nutup pamit. Yang keberapa sekarang? Kelima, saudara. Jagalah hati Anda tetap lembut di hadapan Tuhan. Kalau Anda ingin mengenal Roh Kudus lebih dalam, pastikan Anda menjaga hati Anda tetap lembut. Ibrani pasal yang ke-3 ayat 15 dikatakan begini. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, kalau Roh Kudus lagi berperkara denganmu, jangan keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman. Maksudnya bagaimana? Kita tahu seseorang yang dikatakan berkenan di hadapan Tuhan itu adalah Daud. A man after God's own heart. Seseorang yang punya hati yang mirip dengan Tuhan. Semakin lama Anda bergaul dengan Tuhan, saudara, hati kita akan dibuat semakin mirip dengan Tuhan. Kita mulai tahu apa yang Tuhan benci, kita mulai membenci apa yang Tuhan benci, kita mulai mencintai apa yang Tuhan cintai, dan bagaimana kita bereaksi di dalam situasi atau bereaksi terhadap kehidupan ini, reaksi kita akan mencerminkan reaksi hatinya Tuhan. Semakin dalam kita kenal Dia. Nah, itulah sebabnya kenapa firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang suci hatinya juga. Saudara, karena dia akan melihat Allah. Berarti semakin kita menjaga hati kita tetap lembut, maksudnya bagaimana? Lembut itu berarti peka dan halus seperti kulitnya bayi. Kita peka dengan apa yang menjadi perasaan Tuhan, kita lembut, cukup lembut untuk kita itu bisa mencari apa yang menjadi keinginan atau kehendak Tuhan. Alkitab berkata, usahakan dirimu untuk mengetahui kehendak Tuhan. Kita bisa tahu kehendak Tuhan secara tertulis. Tapi apakah kita bisa tahu kehendak Tuhan in this right time, detik ini juga Tuhan itu perasaannya atau hatinya bagaimana? Ya, nah apa yang terjadi kalau hati kita itu nggak peka, nggak cukup lembut dan nggak cukup peka? Kita sulit untuk mengenal Dia lebih dalam. Halo, amin. Makanya salah satu parameternya adalah kita memiliki hati nurani yang cukup tajam, cukup peka. Begitu Anda itu mulai gosip gitu ya. Kadangkala kan namanya mulut itu lidah itu tidak ada tulangnya. Waktu ada ngobrol, terdorong oleh pancingan-pancingan, Anda mulai ngomongin orang. Begitu hati saudara itu rasa nggak nyaman, saudara, kalau Anda abaikan, Anda akan berikutnya akan lebih tumpul atau lebih sulit untuk Anda bisa lebih peka.
Makanya usahakan untuk kita itu secepat mungkin. Begitu ada sesuatu, kita lakukan segala hal yang membuat hati kita ini tetap terjaga, tetap lembut. Katakan amin. Kalau kita ditegur, cepat-cepat kita ini insyaf. Supaya apa? Kita tidak mau kehilangan kedekatan. Kita nggak mau kehilangan kelembutan hati kita sehingga kita ini ada jauh. Makanya saudara, Alkitab berkata ada banyak orang itu secara lahiriah kelihatannya taat, tapi sebetulnya hatinya menjauh daripadaku. Jaga hati kita tetap lembut. Saudara, karena dari situlah kita itu bisa mengenalnya lebih dalam. Yang keberapa sekarang, saudara? 6. Anda diberkati Tuhan, amin. Supaya saya semangat, saudara ya. Nah, yang keenam, jangan menganggap diri Anda itu penting. Ini penting, saudara. Kenapa? Coba kita baca ayatnya ya, Pengkhotbah 7 ayat 16 sampai 17. Ayat ini terkesan membingungkan, tapi saya coba akan jelaskan. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau hendak membinasakan dirimu sendiri? Ayat 17, janganlah terlalu fasik, jangan bodoh. Ayat ini ngomong jangan terlalu, apa saudara? Saleh. Jangan juga terlalu berhikmat. Tapi di ayat berikutnya dikatakan jangan terlalu fasik. Apa sih maksud ayat ini? Kan ini bertentangan dengan firman yang lain bahwa kita ini harus rohani, kita harus punya godliness, kita harus saleh, kita harus punya hikmat, bahkan kita diminta untuk meminta hikmat. Kok di sini dikatakan jangan terlalu saleh, jangan terlalu berhikmat. Lalu juga dikatakan jangan terlalu fasik. Loh, bukannya Alkitab katakan jangan jadi fasik. Kok ini seolah-olah kita ini boleh fasik tapi jangan keterlaluan. Bukan itu maksudnya. Ternyata ayat ini menjaga kita untuk kita ini begini loh. Jangan terlalu saleh itu maksudnya begini loh. Hiduplah benar, hiduplah saleh tapi jangan merasa paling benar. Do you mudeng? Jadilah berhikmat, tapi jangan sotoy atau sok pinter, sok tahu menganggap dirimu pandai. Itu loh maksudnya. Jangan menjadi fasik, lalu Anda menjadi jadi liar gak kenal Tuhan. Jadi dia itu sedang menjaga untuk kita gak jatuh dalam sombong rohani, ataupun Anda jadi liar rohani. Akarnya apa? Akarnya sebetulnya karena kita seringkali kita itu jatuh dalam dosa yang namanya kesombongan. Kita menganggap diri kita penting, kita menganggap diri kita matahari, semua planet-planet harus mengitari kita. Kita menganggap diri kita pusat atau inti dari segalanya. Saya mau katakan kita bukan segalanya, kita bukan matahari, Tuhanlah yang menjadi pusat. Katakan amin. Karena waktu kita ini menganggap diri kita terlalu penting, maka kita akan mengejar hal-hal yang salah. Kita menjadi gampang tersinggung, betul nggak? Makanya ini terus saya jaga. Saudara, saya nggak menganggap diri saya bos. Saya nggak menganggap diri saya itu, jemaat itu adalah pegawai saya. Para volunteer itu adalah milik saya, pegawai saya, lalu saya menuntut perlakuan-perlakuan tertentu. Kalau saya nggak dipanggil dengan pastor gitu, nanti saya tersinggung. Kenapa? Karena saya menganggap diri saya terlalu tinggi. Saya selalu berusaha untuk menganggap saya bukan siapa-siapa, saya hanyalah hamba, saya bukan pemilik, saya hanyalah pegawainya Tuhan. Itu akan menjagai Anda, saudara. Supaya nanti kalau ada orang itu mungkin gak menyapa saudara atau tidak dalam tanda kutip memberikan Anda penghormatan yang seperti Anda harapkan. Anda gak gampang tersinggung, gak gampang marah, Anda juga gak gampang iri. Saudara sama orang, Anda gak gampang kena di hati karena terlalu sensitif. Kenapa? Karena kalau kita mulai menganggap diri kita terlalu penting, maka Tuhan jadi gak penting. Itulah sebabnya hati-hati. Apalagi kalau Anda pelayan Tuhan dan sebagainya. Ya,
Anda nggak tahu ya sama siapa saya? Gitu ya. Memang saya di mall ini, kita yang pendeta itu punya akses khusus, bisa parkir di belakang. Jadi bisa langsung. Satu kali istri saya di stop. Sama siapa? Sama security-nya. Loh saya pendetanya, gak dipercaya, saudara sampai difoto dan sebagainya. Tapi istri saya ngomong, oh iya Pak difoto aja gak apa-apa. Dijawab dengan ramah. Saya ngomong, top, bagus. Daripada kita, loh gak percaya, lo gak tahu ya siapa saya. Nah hati-hati itu kalimat pamungkas tuh. Dibawa enteng aja, karena apa? Karena kita bukan orang penting. Jangan menganggap diri penting. Begitu kita menganggap diri penting, kita jadi sensitif sama suara orang, bagaimana orang memperlakukan, dan kita jadi nggak lagi sensitif sama perasaan Tuhan dan Roh Kudus. Itu sudah pasti. Kalau Anda mau kenal Roh Kudus lebih dalam, saudara, selalu ingatkan dalam diri kita punya potensi sombong dan selalu ingatkan untuk kita rendah hati. Ada amin? Yang keberapa sekarang? Ketujuh, saudara, waktu saya 5 menit, tabrak aja ya. Perhatikan bagaimana Anda memperlakukan orang lain, saudara. Kalau saudara ingin mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Roh Kudus, selalu perhatikan bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Efesus 4 ayat 30-31 mewahyukan apa yang bisa mendukakan Roh Kudus. Tuhan mewahyukan apa saja yang bisa membuat dia itu berduka dan sedih. Dikatakan begini, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Mengapa kok dikatakan kepahitan, kemarahan, pertikaian dibuang di antara kamu? Karena kalau Anda simpan itu semua, itu akan mempengaruhi bagaimana Anda memperlakukan satu sama lain. Demikian pula segala kejahatan. Jadi apa saja saudara? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Mungkin turunan dari fitnah itu gosip. Menjelekkan, menjatuhkan orang. Kata-kata kasar. Ya terjemahan bahasa Inggris itu kata perselisihan atau pertikaian itu diterjemahkan pakai kata kemarahan itu. Kemarahan dan pertikaian itu diterjemahkan pakai kata anger and harsh words. Kata-kata kasar dan kemarahan. Coba ya, kalau Anda itu memperlakukan orang lain atau tidak memanusiakan manusia, Anda akan langsung ada jarak sama Roh Kudus itu seolah-olah bukan karena Roh Kudus meninggalkanmu, Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita, dikatakan dia akan diam di dalam kita selama-lamanya. Katakan amin. Tapi tiba-tiba hubungan kita itu kayak langsung ada jarak. Langsung kita itu gak bisa lagi intim atau gak bisa lagi dekat. Karena itu memengaruhi kedekatan kita. Dia langsung berduka, saudara. Bagaimana Anda memperlakukan orang itu akan mempengaruhi kedekatan atau keintiman Anda dengan orang lain. Dengan Roh Kudus. Makanya penting untuk kita ini selalu jaga sikap kita dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Khususnya, saudara, kita gak pernah masalah kalau kita memperlakukan orang yang di atas kita. Betul ya? Pasti baik, kebanyakan. Tapi bagaimana kita memperlakukan orang di bawah kita? Mungkinkah itu pembantu kita? Apakah saudara maki-maki? Keluar kalimat kata-kata kebun binatang. Saudara, dari ayam, kambing, beruang, saya nggak mau sebut yang satu itu. Saudara, bagaimana kalau orang-orang itu adalah orang-orang yang secara status di dalam hierarki itu di bawah. Di mata Tuhan kita semua sama.
Tapi secara status, bagaimana Anda memperlakukan security, tukang parkir, pegawai restoran. Kalau mereka datang telat, ya nggak datang-datang, apakah saudara damprat keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata kasar? Kadangkala kebesaran kita itu terlihat bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang lebih kecil dari kita. Bukan perawakannya loh ya. Nah, kalau Anda ingin dekat dengan Roh Kudus, di area ini kita perlu perhatikan. Hati-hati dengan yang namanya fitnah, gosip. Saudara, zaman sekarang di dunia medsos, waduh. Saudara, kadang gak ada bedanya antara orang Kristen dengan bukan Kristen. No. Kita gak boleh jatuhkan orang. Ya, apalagi ada orang-orang kalau orang sudah jatuh, nah kita merasa lebih tinggi gara-gara orang itu jatuh. Dengan apa? Menjatuh-jatuhkan orang itu, menghakimi dan sebagainya, mengumbar semuanya di sosial media. No. Kalau Anda mau belajar dekat dengan Roh Kudus, Anda pasti akan merasa bahwa itu mendukakan. Jangan jatuhkan orang. Katakan amin. Yang ke-8. Jangan biarkan jarak antara dosa dan pertobatan itu terlalu lama. 1 Yohanes 1 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Alkitab berkata kita semua ini berdosa. Kalau ada orang berkata kita nggak berdosa, kita menjadikan dia pendusta. Kita menipu diri kita sendiri. Kita semua punya potensi untuk berbuat kesalahan dan jatuh dalam dosa. Kalau Anda mau punya hubungan lebih dekat, saudara jangan biarkan itu berlama-lama. Begitu Anda jatuh, langsung secepat itu Anda minta ampun, bereskan hubungan Anda, saudara, lalu bertobat, tinggalkan. Katakan amin. Maka Anda akan punya hubungan, keintiman itu akan terus berlanjut. Saudara. Tapi kalau saudara itu sudah jatuh dalam dosa, lalu Anda berlama-lama untuk Anda mengakuinya di hadapan Tuhan dan Anda berkata, saudara, tunggu aku perbaiki dulu. Tunggu aku bikin komitmen supaya aku merasa lebih layak untuk aku datang kepadanya, baru aku akan bertobat, minta ampun. Jangan saudara, Anda akan jatuh dalam rasa bersalah atau guilt. Dan Anda akan jatuh dalam penghukuman. Itu namanya, saudara, Anda masuk dalam intimidasi. Sampai kapanpun Anda tidak akan merasa layak, saudara. Dan Anda akan menghukum diri dan itu akan masuk dalam jebakan setan yang membuat Anda dengan cepat Anda akan jatuh di lubang yang sama. Sudah pasti. Karena Anda gak punya power. Itulah sebabnya jangan berlama-lama dalam dosa. Begitu jatuh, cepat bereskan. Minta ampun, akui. Selain itu akan melembutkan hati saudara, itu akan membuat kedekatan itu tidak akan hilang. Katakan amin. Tapi kalau Anda berlama-lama, Anda mengeraskan hati, Anda tidak mau mengakui, atau beberapa di antara saudara menghukum diri, merasa nggak layak, lalu Anda berusaha memperbaiki diri dulu, kebalik, Anda harusnya datang kepada Dia dulu, terima kasih karunia-Nya, baru kasih-Nya, karunia-Nya akan memampukan Anda. Tapi kalau Anda pakai kekuatan diri sendiri, Anda masuk dalam jebakan setan, pasti Anda akan jatuh lagi di lubang yang sama dan setan akan menghakimi, menghukum Anda lebih dalam. Makanya bukan hanya guilt yang Anda terima, tapi shame. Kalau guilt itu merasa bersalah, tapi kalau shame itu Anda memukul diri, Anda merasa aku buruk, aku pecundang, aku kotor. Ngefeknya ke identitas. Ada amin? Yang ke-9. Saudara, yang ke-9, hiduplah dalam terang wahyu yang Tuhan berikan kepada saudara. 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata demikian.
Jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat ini bicara memang ketika kita hidup dalam terang, kita akan beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Tapi hidup dalam terang itu juga bicara ketika Anda mengikuti terang pimpinan Tuhan yang spesifik, yang secara spesifik dia berikan kepada kita. Contoh. Ya, ada satu momen justru ketika kami itu dalam keadaan butuh dan kurang. Satu kali ketika dalam pelayanan, saya turun di pesawat itu Tuhan ngomong, ambil semuanya ya yang ada di rekening itu, taburkan kepada seorang, berkati orang itu. Saya awalnya gak percaya, malah beberapa di antara saudara langsung ditengking, ini suara setan. Begitu turun disambut, saya dijemput sama istri saya tiba-tiba ngomong hal yang sama. Ngeri-ngeri sedep karena itu pegangan kita satu-satunya, tapi Tuhan suruh lepas berkati orang. Ini yang terjadi. Waktu kami taat, saudara, kami masuk dalam kedekatan dengan Roh Kudus lebih daripada sebelumnya. Saudara, waktu kita ikuti pimpinan atau terang wahyu yang spesifik yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan masuk dalam sebuah kedekatan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan terang wahyu sesuatu yang perlu Anda taati atau Anda lakukan dan Anda memilih untuk mengikuti arus kebanyakan orang, saudara sedang mengeluarkan diri dari lingkaran keakraban atau keintiman itu dengan Tuhan. Pasti ada sesuatu yang kayak zing gitu loh, karena Anda gak taat. Saudara, itulah sebabnya hiduplah di dalam terang wahyu yang Tuhan katakan kepada saudara. Kalau Anda ikuti semua pimpinan Tuhan, step by step, saudara, seringkali apa yang membuat Anda gak bisa dengar suara Tuhan bukan karena Tuhan gak bicara. Tapi karena Anda selalu begitu Tuhan bicara, Anda gak pernah taati. Jadi satu kali dalam firman-Nya, mereka selalu gak taat, untuk apa aku memberitahu mereka? Saudara, makanya banyak di antara saudara, Tuhan itu diam. Karena apa? Percuma dikasih tahu karena Anda tidak pernah mentaatinya. Saudara, hiduplah dalam ketaatan, maka saudara akan masuk dalam kedekatan yang lebih dalam. Katakan amin. Kalau Tuhan suruh melayani, kalau Tuhan suruh ikut CG, Tuhan suruh ampuni, Tuhan suruh menabur, Tuhan suruh untuk menggerakkan saudara untuk melakukan sesuatu, hiduplah di dalamnya, Anda akan selangkah lebih dekat dengan Roh Kudus. Yang terakhir, haleluya. Tukar sikap mengeluh dengan syukur. Tukar pertengkaran dengan persekutuan. Coba kita lihat ayatnya, Filipi 2 ayat 14. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Versi terjemahan sederhana Indonesia. Lakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan tanpa bertengkar. Dua hal ini, kurangi sungut-sungut sama kurangi bertengkar. Halo, amin. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, kalau Anda itu isinya itu bersungut-sungut, ngomel tentang jalan macet, ngomel tentang orang di depan kita bayar tol lama, ngomel tentang apa aja, menggerutu, ngomel tentang kehidupan saudara, ngomel tentang ini, ngomel tentang itu. Saudara, Anda tetap diselamatkan, Anda tetap, saudara, darah Yesus tetap membasuh Anda enggak tiba-tiba jadi orang berdosa, Anda tetap orang kudus, orang yang sudah diselamatkan, ditebus. Tapi ini, kalau sepanjang hari Anda lakukan itu, Anda akan kehilangan kedekatan itu. Somehow Anda akan tiba-tiba kayak ada jarak. Sebaliknya kalau Anda mengucap syukur, banyak memuji Tuhan, banyak menggantinya dengan gratitude, spirit, sikap rasa syukur dari hal-hal kecil, Anda akan terasa
hadiratnya yang manis atau damai sejahtera karena kehadirannya itu akan kaya dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Tapi kalau Anda menggerutu terus ngomel-ngomel terus, maka Anda kehilangan kehadiran yang manis itu loh. Dia tetap menyertai saudara, tapi Anda kayak semacam kehilangan kedekatan itu. Yang kedua itu bertengkar. Saudara, berbantah-bantahan. Apalagi di sosmed. Makanya hari ini saya itu semakin dewasa Anda, semakin Anda gak akan nanggepin lah hal-hal begitu. Orang mau ngomong apa di sosmed saudara, orang mau ngajak berdebat, orang ngomong mungkin postinganmu salah. Ada yang pernah postingan saya itu langsung menghujat, kata-kata hujatan dan sebagainya. Ngomong saya itu gak kenal, saya gak kenal orangnya, dia juga gak kenal saya. Gara-gara gak tahu ngalami apa, pokoknya saya langsung dikata-katai. Saudara, kadang kan muncul, waduh aku pengen apa? Balas. Postingan ini salah secara ini gini. Pengen kan? Pengen dibalas. Menurut pandangannya firman Tuhan gini. Saya sudah gak demen kayak gitu-gitu. Ngapain sampai berdebat, sampai saling menjatuhkan, saling menyerang satu sama lain? Saudara, sometimes semakin Anda dewasa, Anda akan pilih-pilih peperangan apa yang perlu. Kalau masalah soal silat kata, apa hal yang gak penting lah. Sudahlah, biarin, tinggalkan mereka dalam kebenaran diri sendiri. Lebih baik apa? Maklumi, tenang, kalau perlu Anda, saudara, direstrik aja itu. Sudah, cukup. Anda jalani hidup dalam damai sejahtera dan bersekutu dengan Tuhan. Halo, amin. Enggak, dikit-dikit kata orang Anda kejar. Ada orang ngomongin begini di sosial media, atau ngomongin apa, Anda kejar, Anda gak terima. Anda berbantah-bantah, Anda berdebat. Jadi debat kusir. Sudahlah lebih baik ngalah aja, saudara. Tinggalkan mereka dalam kebenaran mereka diri sendiri. Anda lebih banyak berdoa aja. Amin. Dengan cara demikian, saudara akan punya jalur terbuka untuk Anda bisa kenal Roh Kudus lebih dalam kehidupan saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.